Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah online kita. Saudara, saya berharap hari ini saudara tetap sehat, tetap semangat. Ya, jangan kendor. Ini hanya sebuah peristiwa yang memang kita harus lalui, tapi saya yakin dan percaya kita semua mampu menghadapi. Oke, baik saudara, kita akan lanjutkan kuliah kita. Kalau kemarin kita sampai pada asas-asas hukum acara pidana, baik asas yang berlaku umum maupun asas yang berlaku khusus. Dan saat ini saya akan menyampaikan bahan kuliah berkaitan dengan pemeriksaan pendahuluan. Oke, kita mulai. Pemeriksaan pendahuluan. Saudara, hukum acara pidana itu mengenal ada beberapa tahapan dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun sebenarnya tidak secara tegas ditentukan di dalam hukum acara pidana kita. Namun berdasarkan rumusan pasal-pasal yang ada di dalam hukum acara pidana kita, maka ahli hukum, khususnya hukum acara pidana, ini memberikan berbagai tahapan untuk beracara di pengadilan itu. Ya, setidaknya ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua ada tahapan penuntutan, dan yang ketiga adalah tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan. Oke. Menurut Tanu Subroto, yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan itu adalah pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan sebelum dilakukan di muka persidangan. Seperti halnya dengan yang disampaikan oleh Sujono, pemeriksaan pendahuluan itu merupakan pemeriksaan yang dilakukan apabila ada persangkaan, baik tertangkap tangan atau tidak, yang dilakukan sebelum pemeriksaan di muka persidangan. Jadi intinya apa? Pemeriksaan pendahuluan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan sebelum perkara itu masuk ke persidangan. Oke? Baik. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah tentang penyelidikan. Sesuai dengan pesan saya pada video sebelumnya bahwa saudara coba melihat ketentuan pasal 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Itu ada pengertian-pengertian atau istilah-istilah di dalam hukum acara pidana. Ada 31 istilah yang Anda harus buka dalam video saya sebelumnya. Anda sudah buka? Oke, terima kasih. Nah, salah satu yang mungkin perlu kita pelajari adalah bagaimana tentang penyelidikan. Anda sudah tahu penyelidikan itu apa dengan melihat pasal 1 khususnya ada di butir kelima yang menjelaskan bahwa penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Untuk apa? Supaya dapat atau tidaknya penyelidikan itu dilakukan menurut cara yang diatur di dalam hukum acara pidana. Oke, saya ulangi. Penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik. Untuk apa? Ini yang perlu digarisbawahi, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Ini definisi dari penyelidikan. Pertanyaannya sekarang, siapa yang berwenang melakukan penyelidikan itu? Jika kita perhatikan di dalam pasal 4 hukum acara pidana kita, atau Anda sering menyebutnya dengan KUHP, yang berwenang melakukan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Di dalam ini ditegaskan bahwa hanya polisi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, dan pejabat di luar kepolisian tidak diperkenankan oleh undang-undang. Begitu pula jaksa. Jaksa tidak berwenang melakukan penyelidikan. Mungkin Anda bertanya, Pak, bagaimana kalau dalam tindak pidana korupsi? Kan ada KPK. Oke. Dalam ketentuan tindak pidana khusus itu ada pengecualian dari hukum pidana secara umum.
Ya, kalau hukum pidana secara umum aturannya ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sementara dalam tindak pidana khusus itu ada aturan yang berbeda. Itulah salah satu ciri dari hukum pidana khusus. Ada penyimpangan ketentuan dari hukum pidana yang bersifat umum. Oke, bisa dipahami? Baik. Dalam pasal 5 hukum acara pidana kita, ini diatur kewenangan penyelidik itu meliputi 2 kewenangan besar. Ya, penyelidik itu memiliki 2 kewenangan besar. Ada kewenangan yang berdasarkan kewajiban hukumnya, ada juga kewenangan yang berdasarkan perintah penyidik. Kita akan kupas satu persatu. Ya. Apa itu maksudnya kewenangan berdasarkan kewajiban hukum? Ya. Seorang penyelidik itu sudah ditentukan oleh undang-undang tentang kewenangannya, ya, berdasarkan hukum, dan ada juga yang nanti ini berdasarkan perintah penyidik. Kewenangan berdasarkan hukum itu yang pertama adalah menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Jadi kalau Anda melihat ada peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau delik yang Anda melihatnya secara langsung, Anda boleh melapor ke polisi. Dan yang menerima laporan Anda biasanya adalah bisa juga seorang penyelidik. Atau Anda menjadi korban dari perbuatan pidana yang masuk pada delik aduan, Anda boleh datang ke polisi mengadukan permasalahan Anda. Yang menerima adalah penyelidik. Oke. Yang kedua, penyelidik juga punya kewenangan mencari keterangan dan barang bukti. Ya, mencari keterangan dan barang bukti. Ya. Belum nanti bicara alat bukti, karena nanti alat bukti akan kita bicarakan dalam sesi berikutnya. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Jadi polisi, seorang penyelidik itu boleh menyuruh Anda berhenti. Ya. Seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Berikutnya adalah mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Itu yang sering kita sebut dengan diskresi. Nah, berikutnya, ya, itu tadi kewenangan berdasarkan kewenangan hukum. Ya. Nah, kaitannya dengan mengumpulkan atau mencari barang bukti tadi, ya, mencari barang bukti itu masuk pada kewenangan penyelidik. Anda harus membedakan, ya, membedakan antara barang bukti dengan alat bukti. Apa kira-kira yang dimaksud dengan barang bukti? Ya, barang bukti itu adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berkaitan dengan tindak pidana. Misalkan Anda tindak pidana pembunuhan dengan cara ditusuk memakai pisau. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita jadikan sebagai barang bukti? Tentu adalah pisaunya. Oke. Kalau ada orang menggunakan penyalahgunaan narkotika, apa yang menjadi barang buktinya? Ya, salah satu jenis narkotika itu, misalkan apa? Ada ganja, ada heroin, ada sabu-sabu dan seterusnya. Nah, itu barang bukti. Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berkaitan dengan tindak pidana. Mungkin dalam hukum pidana material Anda sudah sering mendengar ada istilah apa? Instrumenta delicti dan corpora delicti. Anda bisa kaji kembali dalam mata kuliah hukum pidananya. Nah, pertanyaan berikutnya, barang bukti dengan alat bukti itu sama atau tidak? Anda sering mendengar ada barang bukti, tapi juga ada alat bukti. Kenapa namanya harus dibedakan? Kalau namanya saja dibedakan, tentu maknanya juga berbeda. Kalau barang bukti tadi adalah barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berkaitan dengan tindak pidana, sementara alat bukti itu diatur tersendiri di dalam hukum acara pidana kita. Alat bukti disebutkan dalam pasal 184, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Silakan Anda buka. Ya. Nah, isi dari pasal 184 KUHP ini
yang disebut sebagai alat bukti. Yang pertama ada keterangan saksi. Oke. Coba Anda baca keterangan saksi dalam pasal 185. Apa itu maknanya? Oke, cara belajarnya begitu. Anda lihat keterangan saksi, buka pasal 185 hukum acara pidana Anda. Nah, berikutnya ada keterangan ahli. Ya, keterangan ahli diatur dalam pasal 186. Silakan Anda buka. Apa itu keterangan ahli? Ya, Anda bisa memahami dengan cara membuka Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Anda juga harus memahami bahwa di dalam hukum acara pidana kita tidak pernah mengenal ada istilah saksi ahli. Oke, itu yang harus Anda garis bawahi. Tidak ada istilah saksi ahli. Kalau Anda mendengar saksi ahli, itu hanya penyebutan di dalam media massa atau penyebutan dalam bahasa umum yang sesungguhnya dalam undang-undang tidak pernah disebut saksi ahli. Karena secara bahasa, saksi ahli dengan keterangan ahli itu berbeda. Kalau keterangan ahli adalah seorang ahli yang memberikan keterangan di muka persidangan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia miliki. Itu keterangan ahli. Sementara saksi ahli mungkin dalam pengertian bahasa adalah orang yang ahli memberikan kesaksian. Maknanya berbeda. Oke. Baik, kita lanjutkan. Pasal 187 tentang alat bukti surat. Anda buka. Oke. Berikutnya ada alat bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk diatur juga dalam pasal 188 dan yang terakhir keterangan terdakwa 189. Silakan Anda buka dalam hukum acara pidana kita. Nah, begitu cara belajarnya. Oke. Nah, maka Anda harus sekarang memegang itu hukum acara pidana kita, Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Nah, berikutnya saudara, itu tadi kewenangan penyelidik berdasarkan kewajiban hukumnya. Yang kedua tadi, kewenangan besar yang kedua, seorang penyelidik itu memiliki kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kewajiban dan wewenang penyelidik ini muncul hanya ketika seorang penyidik memerintahkan kepadanya. Ya, artinya apa? Artinya gini. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyelidik ini tidak boleh dilakukan oleh penyelidik tanpa ada perintah dari penyidik. Kalau penyidik memerintahkan, maka penyelidik baru punya kewenangan ini. Saya ulangi. Kalau seorang penyidik memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, maka disitulah kewenangan berdasarkan perintah penyidik itu dimiliki oleh seorang penyidik. Tindakan-tindakan apa yang dimaksud dari perintah penyidik tadi? Misalkan penangkapan. Ya. Penangkapan itu sebenarnya adalah kewenangan dari penyidik, bukan kewenangan penyelidik. Tapi seorang penyelidik boleh menangkap manakala seorang penyidik memerintahkan kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan. Biasanya dalam penangkapan itu ada surat perintah. Kalau tidak ada surat perintah, seorang penyelidik tidak boleh melakukan penangkapan. Itu contoh satu. Yang kedua, larangan meninggalkan tempat. Yang boleh melarang meninggalkan tempat hanya penyidik. Tapi seorang penyelidik ketika diperintah oleh penyidik supaya melarang seseorang meninggalkan tempat, maka penyelidik bisa melakukan itu. Termasuk penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, ya, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Itu semua kewenangan penyidik. Tetapi penyelidik bisa melakukan tindakan itu ketika sudah mendapatkan perintah dari penyidik. Bisa dipahami? Oke, saya ulangi sekali lagi supaya jelas. Sesungguhnya penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan dan seterusnya itu sesungguhnya adalah kewenangan dari seorang penyidik. Tapi seorang penyelidik bisa melakukan tindakan-tindakan tadi selama dia mendapatkan perintah dari penyidik. Paham ya? Oke. Baik.
Itu tentang penyelidikan. Yang kedua, ada tentang penyidikan. Apa itu penyidikan? Ya. Kalau dari sisi tulisan hampir mirip dengan penyelidikan. Ya, penyeli dan penyidikan. Namun di dalam hukum acara pidana ini berbeda. Ya. Ini sangat berbeda. Kata penyelidikan walaupun mirip tadi, ya, Anda harus bedakan. Penyidikan itu diatur dalam pasal 102 sampai 136. Ya, bagian kedua, ya, hukum acara pidana kita. Penyidik dan penyelidik pembantu ini diatur dalam pasal 6 sampai 13, bagian ke-1 dan kedua bab ke-4 hukum acara pidana kita. Perbedaannya antara penyelidikan dan penyidikan apa? Dari sudut pandang pejabat yang melaksanakannya, penyelidikan itu pejabat yang melaksanakannya adalah terdiri dari pejabat Polri saja. Ya. Penyelidik itu hanya Polri saja. Sedangkan penyidik, ya, saya ulangi, penyelidikan atau penyelidik itu pejabatnya hanya Polri saja. Sedangkan penyidikan pejabatnya disebut penyidik. Yang bisa menjadi penyidik adalah selain Polri juga ada PPNS, pejabat pegawai negeri sipil atau penyidik pegawai negeri sipil tertentu. Boleh. Ya, ini bedanya. Yang kedua, dari sisi penekanan tugasnya, kalau penyelidikan tugasnya tadi yang saya minta untuk digarisbawahi adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan itu penekanannya pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Yang pertama mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana, ya. Yang penyidikan mencari serta mengumpulkan bukti-bukti. Jadi yang berwenang mengumpulkan alat bukti itu sesungguhnya adalah seorang penyidik. Nah, dari segi pangkat pejabat Polri, penyidikan ini adalah mereka yang biasanya sudah memiliki pangkat IPDA. Ya, IPDA. Lalu untuk penyidik ini IPTU ke atas, ini pangkat Polri-nya. Nanti Anda bisa gali lebih lanjut itu. Nah, adapun kewenangan dari seorang penyidik dalam melakukan penyidikan, ini Anda dapat temukan di dalam pasal 7 hukum acara pidana kita. Anda boleh buka dulu pasal 7, ya. Itu ada di ayat 1. Pertama sama ya, menerima laporan dan pengaduan dari seseorang dengan adanya tindak pidana. Melakukan tindak pidana pertama pada saat di tempat kejadian atau TKP. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan seterusnya. Ya. Kewenangan ini sebenarnya kalau Anda lihat di dalam pasal 7 ayat 1, ini kewenangannya lebih luas dibanding dengan kewenangan dari seorang penyelidik. Oke. Nah, oke. Oke, silakan sudah dibuka pasal 7 ayat 1. Nah, ini juga sekaligus menjawab. Kemarin ada salah satu mahasiswa, kalau nggak salah Mas Baim Wong, ya. Mas Baim Wong atau Mas Taufik, saya lupa, di dalam diskusi WA grup kita, Pak, bagaimana kalau seandainya seorang penyidik itu ketika dia sudah membuat berkas perkara BAP, ya, itu sudah dirasa cukup, lalu dilimpahkan ke kejaksaan, dan kejaksaan kan melakukan yang namanya pra-penuntutan. Pra-penuntutan itu membuat catatan-catatan, ya, dan di dalam catatan itu catatan kekurangan yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik. Kalau ada kekurangan, catatan itu diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan lanjutan. Bagaimana kalau ternyata setelah dilakukan penyidikan lanjutan, perkara ini tidak lengkap atau bukti-bukti tidak lengkap? Apa yang harus dilakukan? Kalau itu masih ada di tingkat penyidikan, maka perkara harus dibuat yang namanya SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Kenapa? Karena kalau tidak cukup buktinya,
dipaksa masuk ke pengadilan, ada risiko jaksa atau penuntut umum tidak mampu untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Maka ada SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Oke. Tapi kalau seandainya lengkap alat buktinya, bisa diajukan ke kejaksaan. Nanti dilanjutkan ke pengadilan. Ini menjawab pertanyaan dari Mas Baim yang kemarin diskusi dalam PA Group. Ya. Lalu apa konsekuensinya ketika seorang penyidik mengeluarkan SP3? Ketika penyidik mengeluarkan SP3, si tersangka dapat mengajukan gugatan ke pra-peradilan, ya, ke pra-peradilan terkait dengan apa? Terkait dengan objeknya adalah sah dan tidaknya SP3 itu. Karena nanti akan ada dampak. Kalau seandainya SP3-nya dianggap sah oleh hakim pemeriksa perkara pra-peradilan, maka nanti akan berkonsekuensi juga terhadap ganti kerugian. Kalau sudah sah berarti memang dia dinyatakan tidak bersalah, ya, tidak cukup bukti. Maka dia boleh mengajukan yang namanya gugatan ganti kerugian. Nah, ini mekanismenya. Oke, itu Mas Baim atau Mas Taufik, saya lupa siapa yang bertanya kemarin. Oke, saya rasa itu dulu untuk pemantik diskusi kita, ya. Sebelum pada sesi berikutnya kita lanjutkan tentang penangkapan, ya, tentang penangkapan. Untuk sesi kali ini saya rasa cukup, ya. Tetap belajar dengan baik, riang gembira, jaga kesehatan dalam kondisi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.